Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Armi Muhriani, NIM 20300119087 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sahril, NIM 20300119057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Makawaru dengan NIM 203119081. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Badrun Zahir, NIM 203119085 dari kelas MPIB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Wahyuni, NIM 2031190. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak. Perangkat lunak adalah abstraksi fisik yang memungkinkan kita untuk berbicara dengan mesin perangkat keras. Tanpa adanya perangkat lunak, maka perangkat keras yang telah dibuat tidak akan berguna atau berfungsi secara optimal. Selanjutnya, perkembangan perangkat lunak. Adapun perkembangan perangkat lunak dari menggunakan bentuk paling primitif, yaitu aljabar boolean yang dipresentasikan sebagai binary digit atau bit, yaitu 1 benar atau on dan 0 salah atau off. Cara ini pasti sudah sangat menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble atau 4 bit, byte atau 8 bit, word atau 2 bit, dan double word 32 bit. Kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode-kode tersebut dan format atau aturan penulisannya yang cukup membingungkan. Dari masalah ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia atau bahasa Inggris. Selanjutnya, metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak yang ada pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode fungsi atau data dan metode berorientasi objek. Pada intinya, metode fungsi atau data memberlakukan fungsi dan data secara terpisah. Sistem biasanya dipilah menurut fungsi, di mana data dikirim di antara fungsi-fungsi tersebut. Fungsi kemudian dipilah lebih lanjut dan akhirnya diubah menjadi kode sumber. Proses perangkat lunak. Sebuah kerangka kerja proses umum dibangun dengan mendefinisikan sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang dapat diaplikasikan ke semua proyek perangkat lunak tanpa melihat ukuran dan kompleksitasnya. Setiap teks, setiap koleksi rekayasa perangkat lunak mengerjakan tugas-tugas tonggak proyek, hasil usaha perangkat lunak, dan bisa dipesan, serta titik jaminan kualitas memungkinkan aktivitas kerangka kerja yang disesuaikan dengan karakteristik proyek perangkat lunak dan kebutuhan tim proyek. Akhirnya, aktivitas pelindung seperti jaminan kualitas perangkat lunak, manajemen konfigurasi perangkat lunak, lampiran model. Aktivitas pelindung tak bergantung pada satupun aktivitas kerangka kerja dan terjadi pada seluruh proses. Model-model proses perangkat lunak. Yang pertama, model sekuensial linear. Sekuensial linear mengusulkan sebuah pendekatan pada perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Setelah itu dimodelkan siklus rekayasa konvensional, maka model sekuensi linear melingkupi aktivitas-aktivitas sebagai berikut: A. Rekayasa dan pemodelan sistem informasi, B. Analisis kebutuhan perangkat lunak, C. Desain, D. Generasi kode, E. Pengujian, F. Pemeliharaan. Yang kedua, model prototipe. A. Prototyping. Paradigma dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, B.
secara ideal, prototipe berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. C. Bila prototipe sedang bekerja atau dibangun, pengembang harus menggunakan fragmen-fragmen yang ada atau mengaplikasikan alat-alat bantu. D. Contohnya report generator, Windows Manager, dan lain-lain yang memungkinkan program yang bekerja dimunculkan secara cepat. E. Prototype bisa berfungsi sebagai sistem pertama. Baik, model yang ketiga itu model RAD atau biasa dikenal sebagai Rapid Application Development. RAD atau Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim perkembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. Model yang keempat itu model evolusioner. Ada pengakuan yang sedang tumbuh bahwa perangkat lunak seperti semua sistem kompleks yang lain mencukupi lebih dari satu periode waktu. Kebutuhan bisnis dan produk kadang-kadang berubah seiring dengan laju perkembangannya, membentuk sebuah jejak garis lurus menuju hasil akhir yang tidak realistis. Batas waktu pasar yang ketat menyebabkan perlengkapan produk perangkat lunak yang komprehensif menjadi tidak mungkin. Tetapi, sebuah versi yang terbatas harus dikenalkan untuk memenuhi tekanan yang kompetitif. Sejumlah produk inti atau ekstensi sistem harus dibatasi. Model sequential linear dirancang bagi perkembangan garis lurus. Model yang kelima itu model pertambahan. Model pertambahan memakai urutan-urutan linear di dalam model yang membingungkan. Seiring dengan laju waktu kalender, setiap urutan linear menghasilkan pertambahan perangkat lunak yang bisa disampaikan. Contohnya, perangkat lunak pengelola kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma pertambahan akan menyampaikan manajemen file dasar, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada pertambahan pertama, kemudian editing dan kemampuan penghasilan dokumen yang lebih canggih pada pertambahan kedua, pengecekan spelling dan tata bahasa pada pertambahan ketiga, serta kemampuan pengaturan halaman tingkat lanjut pada tahap pertambahan keempat. Produk inti tersebut dipergunakan oleh pelanggan sebagai hasil dari pemakaian dan evaluasi, maka dikembangkan rencana bagi pertambahan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan model spiral. Model spiral yang pada awalnya diusulkan oleh Boyle adalah model proses perangkat lunak yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Model itu berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan perangkat lunak secara cepat. Model perakitan komponen. Model perakitan komponen menggabungkan karakteristik model spiral. Model ini bersifat evolusioner sehingga membutuhkan pendekatan iteratif untuk menciptakan perangkat lunak. Tetapi model perakitan komponen merangkai aplikasi dari komponen perangkat lunak sebelum dipaketkan, biasa disebut kelas. Kelas-kelas yang diciptakan dalam proyek perangkat lunak disimpan dalam pustaka kelas atau tempat penyimpanan. Selain itu, model rakitan komponen juga membawa kepada pengguna kembali perangkat lunak, dan kegunaan kembali tersebut memberi sejumlah keuntungan yang bisa diukur pada rekayasa perangkat lunak. Dapat disajikan secara skematis sebagai sederetan aktivitas teknik mayor, tugas-tugas dan keadaan yang lain. Contohnya aktivitas
ketidakkonsistenan bisa ditemukan dan diperbaiki secara lebih mudah, tidak melalui kajian ad hoc tetapi melalui aplikasi analisis matematis. 10. Teknologi proses. Model proses yang telah dibahas sebelumnya harus disesuaikan dahulu sebelum digunakan oleh tim proyek perangkat lunak. Untuk melakukannya, telah dikembangkan alat bantu teknologi proses untuk membantu organisasi perangkat lunak untuk menganalisa proses mereka yang sedang berlangsung. Alat tersebut memperbolehkan organisasi perangkat lunak untuk membangun sebuah model kerangka kerja proses umum otomatis. Sejumlah tugas dan aktivitas pelindung model proses yang telah didiskusikan pada bagian terdahulu harus disesuaikan dahulu sebelum digunakan oleh tim proyek perangkat lunak. Alat-alat bantu teknologi proses memperbolehkan organisasi perangkat lunak untuk membangun sebuah model kerangka kerja proses umum otomatis, sejumlah tugas dan aktivitas pelindung. 11. Produk dan proses. Bila proses lemah, maka tidak diragukan lagi hasil akhirnya akan buruk. Akan tetapi, ketergantungan yang obsesif pada proses juga berbahaya. Demikianlah asimilasi mempergunakan bahasa program terstruktur diikuti dengan metode analisis terstruktur, diikuti dengan enkapsulasi data, diikuti dengan penekanan pada rekayasa perangkat lunak institus. Sementara tendensi natural dari pendulum adalah kembali lagi ke titik tengah di antara dua titik ujung. Fokus komunitas perangkat lunak bergeser secara konstan karena gaya baru diaplikasikan ketika ayunan yang terdahulu gagal. Ada preseden di dalam komunitas ilmiah untuk mengajukan dugaan bahwa dualitas pada saat kontradiksi di dalam penelitian tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh satu teori atau yang lainnya. Sekian, assalamualaikum.